Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan siang hari ini, saya akan mewawancarai seorang guru senior yang ada di sekolah saya. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Sebelum kita memulai wawancara kita pada hari ini, perkenankanlah Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baiklah, nama saya Rini Rohaini. Saya guru kelas 6A di SD 183. Saya sudah bekerja di sini selama 20 tahun lebih, mulai dari honor sampai dengan pengangkatan PNS. Dan saya merupakan salah satu guru senior di SD 183. Baiklah Ibu Rini, pada kesempatan siang hari ini saya akan mewawancarai Ibu Rini terkait mengenai masalah yang sudah saya identifikasi di dalam pembelajaran di kelas saya. Pertanyaan pertama, menurut Ibu Rini, apakah faktor yang mempengaruhi motivasi belajar siswa pada aspek literasi masih rendah, terutama pada muatan bahasa Indonesia? Menurut saya khususnya di kelas 6, memang aspek literasi ini masih kurang. Mungkin karena kurang dukung dari aspek intrinsik dan ekstrinsik dari pembelajaran itu sendiri. Misalnya kurangnya motivasi dari guru untuk membiasakan anak membaca, mungkin kemudian ya pembiasaan untuk membaca, motivasi untuk sebaiknya dilakukan secara terus-menerus, khususnya kelas 6, karena mereka itu harus untuk memahami suatu pembelajaran mereka harus lebih lancar, lebih mudah dalam membaca untuk lebih memahami pelajaran. Kemudian mungkin kurangnya metode pembelajaran dalam penyampaian kepada siswa dan Berarti menurut Ibu Rini faktor rendahnya motivasi belajar siswa ini karena terkait adanya faktor ekstrinsik dan intrinsik serta kurangnya pengembangan metode. Selanjutnya Ibu, saya ketika di kelas khusus untuk bidang numerasi masih menemukan juga kemampuan siswa dalam memahami materi pelajaran itu mengenai mata pelajaran matematika. Pemahaman mereka itu masih sangat kurang. Menurut Ibu, apa faktor yang menyebabkan kurangnya tingkat pemahaman siswa pada mata pelajaran matematika? Menurut pendapat saya, dalam pembelajaran matematika mereka itu kurang berminat dalam pembelajaran matematika, sehingga motivasi mereka untuk belajar matematika itu kurang. Kemudian guru itu lebih menerapkan pada konsep menghafal. Apabila mereka melaksanakan pelajaran matematika, guru lebih sering langsung memberikan rumus, kemudian memberikan soal-soal yang mudah, kemudian mereka mengerjakan, tidak menemukan rumus sendiri. Maksud saya mereka lebih cenderung pada sifat menghafal daripada penerapan konsep itu sendiri. Penerapan konsep menemukan rumus yang lain dari yang ada di buku. Ya, betul sekali. Mereka cenderung menghafal dan menerima dari guru itu sendiri. Lalu tentang seperti yang kita ketahui bahwa kemajuan belajar siswa ini kan tidak hanya ditunjang dari sekolah, tetapi juga dari dukungan orang tua. Saya masih menemukan masalah adanya orang tua yang sulit diajak berkomunikasi tentang kemajuan anak. Jadi hubungan guru dengan orang tua tersebut kurang seiring sejalan. Betul sekali. Mereka lebih cenderung tidak, bagaimana ya? Kalau misalnya kita bermasalah dengan si orang tua kurang cepat respon untuk menyelesaikan masalah. Mereka lebih mengabaikan, tidak menyelesaikan. Mereka hanya menyerahkan kepada guru apa yang terbaik untuk anak. Padahal yang lebih baik itu kita bekerja sama untuk menemukan solusi. Mengapa? Apa penyebab terjadinya masalah pada si anak? Mereka kurang open, kalau kita bilangnya. Mereka kurang peduli kepada anak.
kurang terbuka, kurang menerima. Walaupun tidak seluruh, tetapi masih ditemukan Ada ditemukan orang tua beberapa. yang seperti ini. Lalu menurut Ibu, bagaimana seharusnya guru mengembangkan model-model pembelajaran inovatif sehingga pembelajaran tersebut bisa optimal, terutama pada materi kalau kelas 6 ini pola lantai pada tarian, mata pelajaran SBDP ya. Ya. Seharusnya karena kita belajar tentang pola lantai, mereka itu menerapkan secara langsung bagaimana melakukan pola lantai tersebut. Nah, di situ Menerapkan satu berarti praktek langsung. iya dipraktekkan langsung. Dipandu. Bukan hanya diberikan teori seperti ini, tetapi tidak dipraktekkan secara langsung. Dan di situ guru kurang mengoptimalkan pembelajaran secara langsung kepada si anak tentang pola lantai ini, sehingga mereka mengalami kesulitan untuk memahami pelajaran pola lantai itu. Padahal kita tahu menari itu harus digerakkan secara langsung kan, Ibu Indah ya. Jadi Ya, tidak praktek hanya langsung. dibicarakan begini loh pola lurus, Tidak melengkung, hanya teori, berarti tidak hanya harus teori, harusnya praktek dipraktekkan langsung. secara langsung. Di Secara- sini guru kurang memberikan model model pembelajaran Yang inovatif pembelajaran tadi. inovatif yang praktek secara langsung itu. mengenai soal HOTS yang seperti yang kita ketahui, pemerintah sekarang menggalakkan soal dalam bentuk HOTS ya, high order thinking skills. Nah, ini juga temuan di lapangan, siswa masih kesulitan ketika diberikan guru materi HOTS, soal bentuk HOTS, siswa ini masih kesulitan dalam hal untuk memahami. Menurut pendapat Ibu, penugasan guru seperti apa yang bisa membantu pemahaman siswa, terutama pada materi IPS? Kita membicarakan tentang ASEAN ya di kelas 6 ini. Kira-kira menurut Ibu itu penguasaan guru yang seperti apa yang harus diterapkan agar siswa memahami ketika kita menyajikan materi soal HOTS? Menurut pendapat saya, kalau misalnya kita membahas masalah soal HOTS tadi, Bu Indah, si guru tadi masih kurang menguasai, tetapi ada baiknya si guru itu memberikan media apa Bu Indah yang bisa dilihat langsung oleh si siswa, misalnya menggunakan peta, ya, mungkin menggunakan video langsung tentang Pemutaran video. Begini loh nak, yang namanya ASEAN itu terdiri dari ini. Kalau kita hanya berbicara, tidak diberikan visualnya secara langsung, mereka tidak bisa membayang, oh bagaimana sih yang namanya Thailand, yang Singapura itu, terus kemudian di mana letak Filipina, Indonesia itu terbagi dari bagaimana, letaknya seperti apa. Jadi kalau misalnya hanya dibayangkan, jadi kita memberikan secara visual, mungkin melalui peta dan video-video, Audio visual, gambar dan suara. Berarti butuh pengembangan metode dari guru. metode yang menarik, inovatif, sehingga mereka tertarik dan tidak cenderung mengantuk. Ya, bosan sekali. Untuk penggunaan teknologi dalam muatan IPA, sering kita temui bahwa siswa juga masih belum terlalu memahami cara untuk menghasilkan energi listrik, penyaluran energi listrik. Kita belajar sutet ya Ibu ya, betul. bagaimana listrik dihasilkan, bagaimana disalurkan. Di sini juga pemahaman siswa itu masih kurang. Kira-kira bagaimana seharusnya guru dalam menyampaikan, mentransfer materi tersebut kepada siswa? Untuk mentransfer materi yang berkenaan dengan benda-benda yang tidak bisa kita dibawa langsung ke dalam kelas, Ibu Indah, terutama sutet, pengalihan segala macam itu, seperti saya bilang, kita harus menggunakan media yang menarik. Mungkin ya dengan menggunakan gambar-gambar yang video-video tadi, Bu Indah, lebih menggunakan inovatif, menarik, sehingga mereka tertarik untuk melihat bagaimana sih cara penyaluran listrik ini sampai ke rumah. Kalau misalnya kita hanya menjelaskan, membaca, tapi rata-rata guru itu hanya bersifat teacher learning, Teacher center ya. Guru jadi pusat. Guru jadi pusat. Jadi si siswa itu tidak Hanya dicekoki materi. tidak dipusatkan kepada siswa. Bagaimana lah ini mereka cenderung hanya menyimak. Kita hanya ceramah, menyimak, begini
visualisasi juga audio, sehingga mereka hanya membayangkan oh seperti ini, tapi Dari buku. belum tentu juga mereka bisa memahami itu hanya dari buku. Artinya masih kita sebagai guru harus mampu menstimulasi, menyajikan hal-hal yang Ya. inovatif dan menarik, Menarik. baik dari media, dari model, dari Bu Rini ya. Betul sekali. Terutama dari guru juga harus menguasai si materi tadi. Kalau si guru tadi tidak menguasai materi, bagaimana dia bisa menyampaikan materi Tersebut kalau dia saja tidak memahami. Dari semua aspek dan mata pelajaran dan kesulitan-kesulitan yang saya sebutkan, kira-kira menurut Ibu Rini, apakah semua permasalahan ini rasional dan penting untuk kita selesaikan sebagai guru? Sangat, karena masalah-masalah ini yang sering kita temukan di lapangan, dan apabila ini berlarut-larut seperti itu dan seperti itu terus, tidak ada perubahan, maka si siswa juga tidak akan berkembang dalam pendidikannya, dan mereka akan vakum seperti itu, dan mereka juga akan mendapatkan ilmu yang sebegitu-begitu saja, tidak begitu luas, karena tidak adanya motivasi inovasi dari si guru, sehingga siswa mengalami kesulitan-kesulitan dan mereka tidak memahami pada akhirnya. Selesai dari SD, mereka hanya mendapat sedikit ilmu dari si guru tadi. Menurut pandang saya mungkin lebih fatalnya bahwa mereka tidak memahami, Dan mereka akan kesulitan untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya karena dasarnya belum begitu kuat, Ibu. tahu ya. Berarti hal ini ya memang sangat penting sekali untuk kita selesaikan ya, Ibu, ya. Penting sekali. Dari sekarang kita harus menyelesaikan, kita harus lebih maju lagi agar anak bangsa menjadi lebih cerdas dan lebih baik lagi. Sangat menginspirasi sekali. Baiklah, terima kasih Ibu Rini atas berbagi ilmunya, masukan, inspirasi demi kemajuan pendidikan kita. Semoga setelah wawancara ini kita memang betul-betul melakukan perbaikan demi kemajuan pendidikan Harus putra putri bangsa, dan memang tugas kita ya sebagai sebagai objek yang harus mencerdaskan ya kehidupan bangsa ini. apalagi adalah tonggak untuk mencerdaskan. Ya betul sekali, apalagi usia-usia SD, sekolah dasar sekali. Itu tempat kita berpijak untuk melanjutkan ke jenjang-jenjang Fondasi, berikutnya. ya. Fondasi awal. Baiklah, mungkin saya akhiri saja wawancara pada hari ini. Sekian informasi yang dapat saya gali dari pandangan guru senior yang ada di sekolah saya. Semoga kita bisa berbagi ilmu lebih dalam lagi, dan saya akhiri.